Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azan Husain. Saya dari kelompok 3 akan melangsungkan wawancara pada hari ini. Dan di depan saya sudah ada narasumber. Kak, boleh tahu namanya siapa? Ya, nama saya sendiri Oki Adi Hermawan, bisa dipanggil Oki. Oke, sekarang di sebelah saya ada Kak Oki sebagai narasumber yang akan saya tanya-tanya seputar materi yang saya bahas pada hari ini. Pertanyaan pertama, menurutmu apa yang membuat orang-orang di Indonesia merasa bersatu dan satu? Oke, menurut saya sendiri ya, di Indonesia kan ada beberapa faktor mungkin yang mempengaruhi orang Indonesia bersatu. Nah, yang kita tahu sendiri kan orang Indonesia tuh punya semboyan yang kita sering kenal Bhinneka Tunggal Ika. Yang mungkin yang kalian udah pada tahu tuh artinya berbeda-beda tapi kita tetap satu tujuan. Dan kalau menurut saya sendiri, prinsip ini merupakan semangat keberagaman ya yang dipegang kuat oleh semua warga Indonesia ya, dan itu menjadi salah satu identitas bangsa menurut saya sendiri. Selain itu juga orang Indonesia itu terkenal dengan semangat gotong royong untuk saling membantu. Apalagi misalkan ya setiap ada musibah atau bencana tuh di Indonesia tuh kalau saya bilang tuh cukup rasa persatuan itu cukup tinggi ya, jadi banyak sekali penggalangan dana untuk acara-acara sosial. Dan mungkin itu beberapa faktor yang mungkin saya bisa tahu itu mempengaruhi untuk warga-warga Indonesia atau rakyat Indonesia lebih terlihat itu persatuannya. Oke. Jadi di sini menurut Kak Oki, rasa kesatuan itu Bhinneka Tunggal Ika karena seperti simbol Indonesia yaitu beragam-ragam, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Dan juga rakyat Indonesia apabila ada satu warga yang merasa kesusahan atau berada dalam musibah pasti ditolong. Jadi Indonesia tuh terkenal juga dengan rasa sosialisasinya yang sangat besar. Oke, thank you Kak Oki. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana keberagaman budaya di Indonesia bisa menjadi kekuatan untuk menyatukan kita? Ya, seperti yang kita tahu sendiri, Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke tuh banyak banget ya berbagai kebudayaan, banyak banget sukunya. Dan kita tuh pertama sih harus memahami ya keberagaman ini tuh sebagai suatu kekayaan bangsa, bukan menjadi bahan untuk menjadi konflik. Nah, pertama itu kita harus memegang teguh itu dulu. Dan juga salah satu cara mencapainya mungkin kita bisa menyelenggarakan acara-acara kebudayaan, festival gitu. Jadi kita saling tahu kebudayaan rakyat itu rakyat Aceh seperti ini, suku Jawa seperti ini. Nah, dengan kita saling tahu itu bentuk kebudayaan mereka, jadi bisa terbentuk ya, menciptakan yang lingkungan tuh merasa dihargai dan setara gitu. Kebudayaan kita diakui gitu oleh masyarakat lain, bukan cuma misalkan terlalu condong ke suku tertentu. Jadi dengan festival tersebut tuh keberagaman budaya tuh bisa diketahui oleh halayak ramai dan mereka merasa setara, budaya mereka tuh juga diakui gitu oleh kita semua lah. Ya, itu mungkin salah satunya ya untuk mendukung persatuan sebagai tujuan bersama kita rakyat Indonesia. Ini dia ya. Oke, terima kasih Kak Oki. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang bisa dilakukan lembaga pendidikan untuk memperkuat rasa persatuan di antara siswa? Di antara siswa ya. Untuk lembaga pendidikan sendiri yang saya tahu mungkin bisa diadakan semacam program-program sosial ya. Kadang kan ada beberapa sekolah tuh mengadakan program sosial untuk penggalangan dana atau ada aksi bisa kemanusiaan lah untuk mendukung program-program sosial. Dan juga mungkin melalui ekstrakurikulernya tuh kita ditambahkan misalkan kegiatan-kegiatan yang bentuknya tuh mengedepankan kerjasama gitu antar siswa. Pasti kan antar siswa nggak cuma satu suku kan, dari beragam budaya. Jangan sampai bentuk ekstrakurikulernya tuh istilahnya nggak ada isinya, nggak ada value-nya. Mungkin bisa kita tambahkan dengan kita saling kerjasama antar suku, antar budaya, itu memupuk rasa persatuan kita. Dan juga mungkin kita ajarkan pelajaran tentang toleransi. Misalkan tiba-tiba di bulan suci Ramadan gitu, anak-anak yang non muslim yang nggak berpuasa toleransi gitu, makanya mungkin nggak terlihat gitu anak muslimnya. Mungkin bentuk-bentuk seperti itu yang bisa kita perlihatkan gitu di lembaga pendidikan sekolah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa peran media dalam membantu orang Indonesia merasa satu dan bersatu? Oke, mungkin untuk media sendiri perlu meningkatkan ya pendidikan politik ya. Mungkin bisa diedukasi gitu rakyat Indonesia tentang politik tuh mungkin banyak gitu, politik tuh beragam gitu. Tapi gimana sih kita cara menanggulanginya dengan perbedaan politik tersebut? Jangan sampai media itu sebagai ajang untuk adu domba gitu. Jadi
ya mungkin seperti yang kita tahu ya, banyak media-media yang dikuasai oleh pendukung politik tertentu yang selalu mengedepankan berita-berita tentang pasangan yang diusungnya. Ya mungkin kita sebagai generasi muda yang misalkan nanti kita berkecimpung di media, kalau bisa tuh berimbang gitu, berimbang yang disampaikan tuh bentuknya fakta gitu, bukan Sikap netral. sikap netral gitu. Jangan sampai karena kita dikuasai oleh salah satu calon, kita ya memberikan kesan positif untuk salah satu calon tersebut aja. Mungkin ya seperti itu mungkin ya, kita harus mengedepankan info-info yang lebih berimbang gitu sih. Jangan sampai selalu berpihak lah ke salah satu. Konflik juga ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana agama bisa membantu memperkuat persatuan di tengah masyarakat Indonesia yang beragam? Oke, untuk agama sendiri ya. Ya kalau kita tahu kan agama pasti mengajarkan tentang akhlak ya, tentang nilai-nilai moral, tentang mungkin keadilan, tentang kasih sayang, dan itu mungkin secara global tuh hampir sama ya, nilai-nilai itu bisa kita fokuskan lah dengan nilai-nilai itu dapat menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang agama. Jadi jangan terlalu fokus sama perbedaannya, tapi ada loh gitu, dari keberagaman agama ini ada satu nilai yang di berbagai agama tuh ada gitu, dan itu bisa kita ambil, bisa kita tarik sebagai benang merah yang bisa memperkuat kita tuh sama gitu, kita tuh punya rasa kesatuan gitu. Jangan sampai dilihatnya yang perbedaannya aja gitu. Kadang kan kita konflik dengan agama karena melihatnya perbedaan gitu, kayak mungkin caci maki gitu tentang Di Indonesia mesti nggak boleh makan babi. iya kayak gitu. Padahal kan ada nilai-nilai yang sebenarnya sama gitu. Kita saling kasih sayang, saling toleransi gitu, saling membantu, nggak melihat suku atau agama. Itu mungkin yang harus kita kedepankan ya.